Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Satu bait dari sebuah lagu lama tentang Tuhan pernah terungkapkan, dan lagu itu cukup populer. Sebuah lagu religi yang pernah diperdengarkan. Namun kalimat pertama yang tadi saya ungkapkan sesungguhnya memunculkan banyak reaksi dan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah Tuhan kita seperti itu? Kalau kita dekat, dia dekat. Kalau kita jauh daripadanya, dia jauh. Ini menjadi satu pandangan yang dianggap, kok Tuhan itu relatif sekali ya? Tidak absolut, tidak mutlak. Masa dia dipengaruhi oleh dekat jauhnya kita? Bukankah dia maha dekat? Sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh lagu tadi menunjukkan sebuah relativitas yang berkaitan dengan perspektif manusia. Itulah yang sebenarnya ada di dalam benak dan pikiran manusia. Bahwa ketika dia sedang jauh dari Tuhan, dia merasa Tuhan menjauh daripadanya. Atau saat dia merasa dekat dengan Tuhan, dia menyadari bahwa Tuhan itu sedang mendekat kepadanya. Karenanya itu dari perspektif manusia. Tentu saja dari perspektif Tuhan tidak seperti itu. Karena Tuhan selalu ingin dekat dengan umatnya. Tuhan selalu ingin mendekat, bahkan tinggal bersama dengan umatnya yang dia cintai, yang dia sayangi dan kasihi. Tapi memang kalau kita kembali lagi kepada kitab suci, dikatakan di dalam Yesaya 59 bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sampai di sini kita setuju. Tapi lalu ada ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas di dalam ungkapan ayat kitab suci tadi mau memberitahukan bahwa tidak selalu dan setiap saat Tuhan berkenan untuk ditemui, berkenan untuk dijumpai. Benar, dia maha dekat, bahkan dikatakan lebih dekat dari pakaian kita, atau dia hanya sejauh doa. Dia cukup dapat kita temui di dalam doa-doa kita. Namun sesungguhnya ayat tadi dalam Yesaya 59 mau memberitahukan bahwa tidak setiap saat Tuhan berkenan untuk ditemui atau dijumpai. Karena apa? Bukan karena Tuhan yang tidak mau, tapi karena dosa menjadi penghalang. Pelanggaran menjadi perintang yang paling besar, menyebabkan Tuhan terasa jauh. Karenanya benar pepatah yang mengatakan, makin kita jatuh di dalam dosa, makin kita jauh daripadanya, dan makin kita merasa Tuhan menjauh daripada kita. Tapi sesungguhnya kita mau belajar hari ini bahwa selagi ia berkenan, selagi ia dekat, marilah kita hidup memperkenankan hatinya dan selalu dekat dengannya. Karena disitulah sebenarnya terletak kekuatan kita untuk mempunyai daya juang yang tinggi menghadapi kondisi yang tidak mudah. Daya juang kita yang sekarat akan diubahkan oleh Tuhan. Tapi dengan cara apakah? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini dari Yesaya 55 ayat yang pertama sampai ketiga, lalu ayat 6 sampai 7. Saya bacakan dari Alkitab versi Alkitab yang terbuka. Hai semua orang yang haus, datanglah ke perairan, dan kamu yang tidak memiliki uang, datanglah, belilah dan makanlah. Kemarilah, belilah anggur dan susu tanpa uang dan bayaran. Mengapa kamu gunakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti, dan jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkan aku baik-baik, dan makanlah apa yang baik. Senangkanlah jiwamu dalam hidangan berlemak. Pasanglah telingamu dan datanglah kepadaku.
dengarlah supaya jiwamu akan hidup. Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal denganmu, menurut kebaikanku yang teguh kepada Daud. Carilah Tuhan selagi dia berkenan untuk ditemui. Panggillah dia selagi dia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat pemikiran-pemikirannya. Biarlah dia kembali kepada Tuhan dan dia akan berbelas kasihan kepadanya dan kepada Allah kita, karena dia akan mengampuni dengan berlimpah. Ungkapan Yesaya 55 ayat 1 ini sebenarnya undangan untuk setiap orang datang kepada Tuhan. Datang kepada anugerahnya, karena dikatakan, belilah segala sesuatu yang kau inginkan tetapi tidak perlu bayar. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan itulah amazing grace, anugerah yang diberikan cuma-cuma dari Tuhan. Dan inilah sebenarnya sumber kekuatan seseorang untuk bangkit lagi dan semangat lagi dan berjuang lagi dengan kekuatan Tuhan tentunya. Tetapi lalu kemudian dilanjutkan dengan kalimat Tuhan menegur setiap orang percaya pada waktu itu yang telah menggunakan uang untuk yang bukan roti, menggunakan jeripaya untuk yang tidak mengenyangkan. Berarti ada penyelewengan dan penyimpangan di situ. Mereka tidak mendengarkan Tuhan, tapi mereka lebih mendengarkan kebutuhan mereka. Mereka lebih memusatkan diri kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak memakan yang baik tetapi yang buruk. Tuhan justru memanggil mereka dan mengatakan, makanlah apa yang baik, senangkan jiwamu dalam hidangan berlemak. Yang berarti hiduplah di dalam sukacita karena anugerah Tuhan, bukan karena apa yang kita tidak miliki atau kita miliki, tetapi untuk siapa yang memiliki kita, dan itulah anugerah terbesar dalam hidup kita. Lalu kemudian dikatakan lagi, pasanglah telingamu, datanglah kepadaku, dengarlah supaya jiwamu hidup. Aku akan mengadakan perjanjian yang kekal denganmu. Jelas sekali ini sudah merupakan sebuah pesan dari Tuhan untuk supaya kita punya daya juang yang bangkit lagi setelah sekarat di dalam hidup yang serba singkat itu. Supaya daya juang kita meningkat, kita perlu mendekat padanya untuk mendengarkan dia. Mendekat bukan sekedar dekat-dekat nempel, tetapi memasang telinga, datang dengarkan, supaya jiwa kita akan hidup. Dan inilah sebenarnya modal pertama untuk kita punya daya juang yang dipulihkan oleh Tuhan, menjadi makin meningkat, bahkan terangkat dengan makin baik. Lalu yang kedua, bukan saja meningkat bila hati kita mendekat padanya mendengar, tapi juga hati kita melekat padanya untuk bersandar. Makanya Tuhan katakan, carilah Tuhan, panggillah dia, serukanlah namanya, selagi ia dekat, selagi dia berkenan ditemui. Hal ini berkaitan dengan apa yang tadi saya katakan di awal, bahwa ada masanya Tuhan tidak berkenan kita temui karena dosa-dosa kita penghalangnya. Karena pelanggaran-pelanggaran dan kelemahan kita dan kesalahan kita itulah yang merintangi untuk kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Untuk kita bisa menemukan Tuhan secara hidup dan menghidupkan semangat kita lagi. Karenanya dikatakan, cari Tuhan selama ia bisa ditemui. Temuilah dia, panggillah dia selagi dia dekat. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu terus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan yang makin karib, makin dekat, selama dia memang bisa didekati dan bisa kita jumpai. Dan yang terakhir, untuk supaya daya juang kita yang sekarat itu meningkat lagi, kita perlu berkiblat padanya, bertobat, agar kita menjadi benar. Inilah sebenarnya modal yang ketiga, untuk supaya daya juang kita yang sekarat itu meningkat lagi, menyala lagi, karena kita taat lagi kepada Tuhan. Karenanya pada saat ini ketika kita merasa sedang lemah dan lelah di dalam berjuang, ingat ketiga hal itu. Mendekat padanya untuk mendengar, melekat padanya untuk bersandar, dan berkiblat padanya untuk jadi benar. Selamat dekat kepadanya dan ayo semangat memulai kembali. Amin.